Perkenalkan, nama saya Hermina Pasaribu, NIM F1C423057, Biologi R001. Yang saya dapatkan dari video pertama tentang regulasi ekspresi gen prokaryotik adalah dalam video itu dijelaskan bahwa kalau regulasi ekspresi gen pada prokaryotik ya, itu terutama bakteri, dia tuh yang dimana bakteri itu memiliki materi genetik prokaryotik terkonsentrasi di nukleoid, dan dia tuh berupa kromosom DNA sirkuler tanpa protein histon, berbeda dengan eukariotik. Contohnya tuh bakteri E. coli, yang dimana dia tuh memiliki molekul DNA sirkuler sepanjang 4,6 juta pasang basa yang mengkode ribosomal RNA, transfer RNA, dan protein. Selain itu juga, bakteri juga memiliki DNA plasmid sebagai unsur genetik ekstra kromosomal. Lalu dijelaskan juga dalam video bahwa ekspresi gen itu menjadi protein yang diatur melalui dua mekanisme, yaitu feedback inhibition dan regulasi ekspresi gen melalui operon. Nah, feedback inhibition ini dimana menghentikan ekspresi saat produk itu sudah cukup, sedangkan regulasi ekspresi itu terjadi pada tingkat transkripsi dengan gen hanya diekspresikan saat dibutuhkan. Sedangkan operon itu adalah kumpulan gen yang terkait berdekatan dalam kromosom yang diaktifkan atau dinonaktifkan bersama melalui promoter yang sama. Lalu unsur si promoternya sendiri, unsur operannya sendiri tuh ada meliputi apa ya? Promoter, operator, protein, represor, dan gen struktural. Contoh operan itu ada operan laktosa yang itu diekspresikan hanya jika ada laktosa dan tidak ada glukosa. Lalu juga ada operan triptofan, yang dimana itu tuh operan yang mengkode enzim sintesis triptofan. Dan untuk tipe regulasi itu ada dua, tipe regulasi ekspresi pada gen itu ada dua, ada yang negatif sama ada yang positif. Sedangkan di video yang kedua itu tentang regulasi ekspresi gen pada organisme eukariotik, itu melibatkan beberapa tingkat kontrol, mulai dari struktur kromatin, transkripsi, pemrosesan RNA, hingga translasi dan degradasi protein. Proses ini tuh juga memastikan bahwa gen yang diekspresikan itu sesuai dengan kebutuhan sel dan konteks perkembangannya. Lalu ada juga dijelaskan kayak peran enhancer sebagai elemen kontrol distal yang dapat berinteraksi dengan promoter melalui pembungkus kromatin untuk memulai atau meningkatkan transkripsi. Lalu transkripsi yang diatur oleh faktor-faktor transkripsi tadi itu bersifat dinamis, dan dia tuh bisa muncul atau meredup itu tergantung konteks seluler serta sinyal lingkungannya. Ada juga bahwa regulasi ekspresi gen itu bersifat multilapis dan kohesif, sehingga perubahan kecil pada suatu komponen tuh bisa mempengaruhi program ekspresi secara keseluruhannya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.